Sahabat-sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita berdialog santai dengan guru kita dan juga ditemani oleh Ustadz Imam ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, insyaallah di malam hari ini kita berdialog tentang ini beberapa hal yang mungkin sahabat-sahabat Al-Quran sekarang sedang bersiap-siap untuk menghadapinya, yaitu kurban. Dan mungkin Ustadz kita ketahui ya Ustadz, begitu besar pengorbanan Nabi Ibrahim dalam berkurban, menjadikan contoh bagi kita. Lalu bagaimana sih Sad untuk memotivasi kita, memotivasi orang-orang agar benar-benar bisa berkurban, agar benar-benar bisa termotivasi untuk berkurban? Iya, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban begitu berat ya. Iya. Mengorbankan anak demi membela akidah tauhid. Perintah kepada kita untuk berkorban tidak seberat itu. Tapi sama untuk membela tauhid juga. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbik rabbik. Salatlah kamu karena Rabbmu, tauhid ya. Wanhar, dan berkorbanlah. Ditemukan dua perintah dalam satu ayat. Dan khusus ayat itu hanya untuk dua perintah. Perintah sholat dan perintah berkurban. Kalau begitu, betapa besarnya nilai berkurban ini. Karena sejajar perintahnya dengan perintah sholat. Kalau kita, alhamdulillah sudah diberi nikmat oleh Allah, melaksanakan sholat setiap waktu. Dalam 1 tahun, kita perjuangkan setiap hari sampai 5 kali minimal. Berkurban cuma 1 kali dalam 1 tahun. Kira-kira rasional enggak? Kalau sekiranya siap menerima sholat setiap waktu, kok berkurban cuma 1 tahun sekali? Nah itu Ustaz, untuk jatuh hukumnya itu sendiri bagaimana Ustaz? Karena kan bersanding dengan sholat nih Ustaz, betul kan? Ya. Bersanding dengan sholat, maka jatuh hukumnya itu seperti apa Ustaz untuk berkurban? Sebelum berbicara hukum, posisi perintah itu yang patut kita jiwai. Fasholli lirabbik wanhar. Makanya wajar kalau sebahagian ulama menyatakan berkurban itu wajib. Ya, Imam Hanafi mewajibkan. Bagi yang memang memiliki kemampuan, wajib. Yang tidak mampu seperti apa? Ya, yang saat ini bisa makan, besok nggak bisa, itu mah tidak mampu. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai apa? Memiliki jaminan gitu. Penghasilan per bulan sekian, sulit dikatakan tidak mampu. Apalagi handphonenya juga merek. Ya, itu pasti mampu lah gitu. Jangan berkata aku tidak mampu. Khawatir ini meremehkan perintah wanhar yang disejajarkan dengan fasholli lirabbik. Lebih dari itu, kedudukan berkurban itu sangat luar biasa. Rasulullah menegaskan, ma'amila adamiyun yawman nahri amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan Bani Adam pada waktu hari kurban yang lebih Allah cintai daripada mengalirkan darah hewan kurban. Bahkan di samping itu juga Rasul rinci keutamaannya dengan menyebut nanti pada hari kiamat hewan yang dipotong itu akan tampil bersaksi. Terlihat tanduknya, bulunya, kukunya. Dan darah disebut sampai 2 kali. Wa inna dam la yaqau bimakanin indallah qabla an yaqa'a al-ardi fatibu biha nafsa. Darah yang jatuh ke tanah sebelum nyampe ke tanah, sudah duluan nyampe catatannya depan Allah. Darah yang tidak pernah mendapatkan perhatian, untuk kurban menempati kedudukan yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin orang bisa menganggap remeh terhadap perintah kurban ini? Luar biasa. Menarik Ustaz, mengenai kurban ini. Karena banyak di kalangan kita, apalagi ini yang baru bekerja, terus yang sudah bekerja, namun mungkin dari segi penghasilan, dia belum mampu untuk membeli 1 kambing. Karena kan lumayan ya harga 1 kambing itu hari ini gitu. Gimana Ustaz kira-kira
menghadapi seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalimat yang lain, man kana lahu malun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta, tidak disebutkan berapa hartanya, apakah cukup 1 kambing atau setengah kambing atau seperempat kambing, yang penting siapa yang punya harta tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kambing. Berarti ketetapan seorang harus 1 ekor kambing itu perlu dicari itu. Dari mana itu? Karena praktek Rasul sendiri nggak demikian. Rasul itu, mari kita bacakan nih hadisnya ya. Ada beberapa hadis. Antara lain dalam hadis riwayat Hakim, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabaha yaumal Id kabashain. Rasul menyembelih 2 ekor domba pada hari Idul Adha. Ketika mengarahkan domba tersebut untuk dipotong, beliau membaca wajhatu wajhiya lilladzi fatarus samawati sampai selesai. Lalu beliau bersabda, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummati. Setelahnya membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Ya Allah, ini dari Engkau. Aku kurbankan karena Engkau atas nama Muhammad dan umatnya. Berapa orang tuh? Banyak gitu ya. Tanpa dibatasi, umatnya yang sudah mati, yang masih hidup, yang belum lahir, yang belum berkurban, atau yang sudah berkurban. Itu kalimat an Muhammadin wa ummatihi. Kalau riwayat Ahmad menyebutkan amman lam yudahi min ummati. Di situ disebutkan Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini aku kurbankan atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Lebih dibatasi ya, yang belum. Tapi kalau hadis riwayat Hakim enggak disebutkan yang belum. Mau yang sudah pernah dulu tapi sekarang enggak, atau mungkin belum lahir. Dan ini mohon maaf, jangan terlalu tergesa-gesa dihubungkan dengan pahala. Ketika dihubungkan ke pahala bingung. Jangan dulu. Ini ikuti praktik Rasul seperti itu. Berkurban atas nama orang banyak, 1 ekor. Dan ini berkali-kali Rasul mengungkapkan kalimat yang sama dengan sedikit berbeda redaksi. Tadi kan an Muhammadin wa ummatihi, anni wa amman lam yudahi min ummati. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya oleh Atha bin Yasar, kalimatnya adalah kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktek berkurban pada zaman Rasulullah masih hidup? Abu Ayyub mengatakan, kana rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun fayatabahan nas fa asbahat kama tara. Beliau berkata, zaman Rasul seseorang menyembelih 1 ekor domba atau 1 ekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya, lalu mereka memakannya dan memberikannya kepada yang lain. Fayatabahan nas, maka masyarakat merasakan bangga, bahagia. Fa asbahat kama tara, maka demikianlah perjalanan berkurban sampai saat ini sebagaimana engkau lihat. Itu pada zaman Abu Ayyub Al-Ansari masih hidup. Tapi Rasul sudah tidak ada. Artinya pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Masih terbiasa berkurban 1 ekor domba atas nama sekian banyak orang. Nah, Ustaz, lalu bagaimana kita memahami beberapa keterangan dari para ulama yang lainnya tentang hadis yang menyatakan bahwa berkurban 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Itu hadisnya bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Apakah berbenturan gitu? Ketika orang berkurban 1 ekor sapi untuk 7 orang, ya pasti benar. Jangankan untuk 7 orang.
Untuk 1000 orang saja benar kok. Apalagi untuk 7 orang ya. Cuma yang kita rasakan perlu ada perbaikan manakala ketetapan untuk 7 orang menghalangi untuk 10, untuk 100 gitu. Ketika 1 ekor domba untuk 1 orang, ya benar pasti. Cuma pernyataan seperti itu jangan sampai menghalangi orang yang kemampuannya di bawah sehingga tidak bisa berkurban. Adapun praktek Rasul untuk 7 orang, seekor domba, seekor sapi, maaf. Dan untuk 7 orang, seekor unta, itu peristiwanya pada waktu Amal Hudaybiyah. Dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amal Hudaybiyah. Al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kami motong hewan pada Am Hudaybiyah. Itu bukan bulan Zulhijjah. Bukan kurban itu. Itu bulan Dzulqa'dah itu. Jadi itu tidak ada hubungan dengan kurban. Itu adalah berkaitan dengan masalah umroh yang tidak jadi. Karena dihadang oleh musyrikin Quraisy. Itu jelas sekali dalam Al-Quran. Fa'in uhsirtum famastaisra minal haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa'in uhsirtum famastaisra minal haji. Jadi itu adalah berkaitan dengan umroh yang tidak nyampe ke tempat. Sudah ihram, maka dibatalkan. Insyaallah ya, alhamdulillah beberapa keterangan tentang kurban ya cukup jelas juga dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para sahabat. Dan kalau memang ada yang nantinya ingin ditanyakan, dipersilakan nanti di kolom komentar. Jangan lupa di share juga untuk kebaikan di tempat yang lain. Itu saja mungkin Ustaz untuk sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.